Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa mawalah amma ba'da. Hadratul kiram, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas karunia, rahmat dan nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Semoga nikmat tersebut senantiasa menyertai kita semuanya. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita semua Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana tetap menjadi suri tauladan yang luar biasa untuk kita dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Hadirin Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita memulai pengajian rutin setiap malam Rabu pada malam hari ini, marilah kita membaca suratul Fatihah terlebih dahulu, agar apa yang kita dapat pada malam hari ini benar-benar membawa barokah pada kehidupan kita. Selanjutnya hadiah Fatihah juga kita hadiahkan kepada seluruh keluarga kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala beserta simpatisan jamaah Masjid Nur Hikmah, baik yang mewakafkan, yang menjariahkan, semuanya semoga diberikan tempat dan ampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila man Syai'unillahilahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Di awal pada pertemuan yang lalu kita telah membahas terkait perilaku sholat yang khusyuk dari berbagai macam aspek, baik itu syarat maupun rukunnya, yang diharapkan dengan mengetahui hal tersebut sholat kita benar-benar bisa menjadikan sebuah proteksi atau perlindungan kepada kita semua dari perbuatan yang tidak baik, dalam tanda kurung, yaitu maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan merugikan orang lain. Hadirin yang saya hormati, di antara anggota tubuh yang yang sangat riskan sekali dan rentan sekali untuk melakukan maksiat atau kedurhakaan sehingga menimbulkan hal-hal yang negatif yang dilarang di dalam agama maupun kehidupan bermasyarakat, yaitu adalah lisan, ya. Oleh karena itu Imam Ahmad bin Muhammad Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin itu menempatkan bahaya dari lisan itu termasuk salah satu bab yang beliau tulis tersendiri dari beberapa bahaya yang bisa ditimbulkan oleh manusia. Beliau tulis bahwa bahaya yang ditimbulkan oleh lisan itu pada urutan yang pertama, karena dampaknya itu luar biasa sekali, bisa mengakibatkan orang lain saling bermusuhan, bisa mengakibatkan orang lain antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, satu golongan dengan golongan yang lain bisa tercerai-berai, yang asalnya cuman hanya sebatas guyonan saja, tapi karena mungkin keterlaluan sehingga berimbas kepada permusuhan. Itu berangkat dari lisan. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Afatil Lisan. Jadi ini menerangkan tentang bahaya atau resiko dari lisan kita, ya.
Jadi dalam kitab Ihya, kitab Afatul Lisan itu Ar-Rabi' min Rubu'ul Muhlikat min kitab Ihya Ulumuddin. Jadi seperempat dari 4 hal yang bisa menghancurkan. Jadi dalam kitab Ihya itu ada Rubu'un Muhlikat. Muhlikat itu 4 bab yang bisa merusak atau menghancurkan orangnya, pemiliknya, bahkan orang lain. Salah satunya yaitu adalah yang pertama yang diulas oleh Imam Al-Ghazali, yaitu tentang lesan ya. I'lam anna khatril lisani 'adim wa la najata minhu illa bin nutqi bil khair. Jadi kekhawatiran akan rekayasa, kekhawatiran akan dampak negatif yang bisa ditimbulkan oleh lesan, oleh mulut kita itu sangat besar sekali ya. Dan tidak ada hal yang bisa menyelamatkan mulut kita illa binutqi bil khairi, kecuali kita berbicara, mengucapkan sesuatu dengan sesuatu yang memang benar-benar baik saja. Fa'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi Muhammad annahu qol la yastaqimu imanul abdi hatta yastaqima qalbah. Jadi kepercayaan iman kita sedaya niku, imannya seorang hamba itu tidak bisa dikatakan istiqomah. Istaqim itu artinya jejak, lurus, hatta yastaqima qalbuhu, sehingga hatinya itu bisa lurus juga. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanu. Hati seseorang itu tidak bisa dikatakan istiqomah atau istaqim ya, lurus, jejak, acek. Itu kalau lesannya itu tidak bisa dijaga. Berarti kesimpulannya antara iman dan lesan itu ada hubungannya. Jadi barang siapa yang keimanannya itu tidak bisa istaqim, tidak bisa lurus, tidak bisa jejak, tidak bisa acek, itu berangkat dari lesan yang tidak bisa acek. Tanda orang yang imannya itu tidak acek, nah itu tandanya dia berani melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berani dengan seenaknya menyakiti orang lain, baik menggunakan perkataannya maupun perbuatannya. Dia berani merugikan orang lain. Itu tanda orang yang imannya itu tidak acek, tidak lurus, tidak benar. Itu berarti agak sedikit menyeleweng itu imannya. Hal ini disebabkan karena hatinya itu juga tidak bisa istaqim, tidak bisa lurus pula. Nah, hati ini bisa lurus kalau lisannya itu, kata Nabi, itu bisa lurus. Maksudnya lurus di sini, apa yang keluar dari mulutnya itu benar-benar bisa memberikan manfaat. Kalaupun apa yang ia ucapkan, apa yang ia katakan itu tidak bisa memberikan manfaat secara umum, setidaknya lesan atau mulut yang dia miliki itu tidak merugikan orang lain. Karena itu hal yang paling mudah yang bisa dilakukan oleh lesan kita semua, oleh mulut kita semua. Karena itu punya kita dan kita bisa mengontrol ya. Wala yadkhulul jannah rajulun la ya'manu jaruhu biwa'iqahu. Kemudian kata Nabi juga, tidak akan masuk surga seorang laki-laki yang mana tetangganya itu tidak bisa damai atas perbuatan buruknya. Jadi kalau memiliki tetangga kok tetangganya itu setiap hari merasa terganggu, entah karena perilakunya, karena ucapannya, karena komunikasinya, karena ulahnya dan lain semacamnya, maka orang tersebut tidak bisa masuk surga. Sampai-sampai syarat masuk ke surga salah satunya digantungkan dari bagaimana keamanan, kenyamanan, kedamaian antara satu tetangga, satu RT, satu rumah dengan rumah yang lainnya itu kondusif.
Jadi kalau ada tetangga kita yang berlaku demikian, nah maka tugas kita sebagai seorang muslim itu mendoakan orang tersebut. Yang pertama mengingatkan, kemudian mendoakan yang bersangkutan agar yang bersangkutan bisa segera mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Mu'ad bin Jabal, qultu ya Rasulullah. Mu'ad bin Jabal, salah satu sahabat Nabi, itu berkata kepada Nabi, anukhidhu bima naqulu, apakah apa yang kami ucapkan itu kelak dipertanggungjawabkan? Jadi Mu'ad bin Jabal bertanya, nek kita sedaya niku napa lesan kita sedaya niku benjang wonten yaumal kiamah niku dipun tuntut tanggung jawab, dipun tangletaken dening guning Gusti Allah. Faqala, nah, dipun jawab kalian Kanjeng Nabi, yabna Jabal, wa hal yukibbun nas fin nari ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Wahai Mu'ad bin Jabal, apakah kelak manusia akan dimasukkan ke surga atas apa yang mereka bangun, kecuali hasaidu alsinatihim, kecuali keburukan dari mulut yang mereka ucapkan. Artinya perkataan yang kita keluarkan selama ini, baik terhadap orang lain, baik terhadap siapapun, itu kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Terus umpami kula sakniki sanjang masalah afatul lisan misalkan, lah kok kula tetap melakukan perbuatan yang merugikan orang lain dengan mulut saya, maka 2 kali lipat Allah Ta'ala kelak di hari kiamat akan menghisap saya dan akan menyiksa saya. Oleh karena itu, mumpung masih ada kesempatan, marilah kita gunakan lesan kita dengan sebaik-baiknya. Wa kana Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yaqulu, suatu ketika Ibnu Mas'ud berkata, ya lisan, dia berkata kepada mulutnya sendiri. Jadi ngomongnya datang tutuke piyambak nih. Kul khairan taunam, katakan hal-hal yang baik, maka kau akan mengambil semua kebaikan tersebut. Karena barang siapa yang menanam kebaikan, maka orang tersebut itu akan memanennya kelak. Wasqut an syarib taslim. Nah, taslim niki. Jadi saking perkara Allah menengo. Lesan itu kalau saking perkara Allah, duka perkara Allah ne piyambak, napa langkung-langkung perkara jeleknya orang lain, maka diam saja. Artinya enggak usah ikut campur. Maka itu akan selamat, lebih selamat itu. Artinya nek golek selamat menengo, ora usah kakean cangkem, bahasane ngoten-ngoten tuh. Bukan berarti kita tidak boleh amar ma'ruf nahi mungkar. Melihat sesuatu yang tidak baik lalu kita diam, itu tidak benar itu juga. Maksudnya ketika tidak ada hal yang berfaedah, tidak ada hal yang bermanfaat atau malah mendapatkan madorot misalkan, lesan itu lebih dominan untuk terjerumus kepada sesuatu yang dilarang, karena obrolan, karena percakapan dan lain sebagainya kok di situ tidak mengandung faidah, tidak membahagiakan orang lain, malah merugikan orang lain, maka daripada hal semacam demikian ya lebih baik uskut, diam saja, nggak usah taslim. Maka kalau diam saja maka taslim, insya Allah kita akan selamat. Karena dewasa ini perpecahan, kemudian pelecehan dan lain semacam itu berangkat dari ucapan yang tidak baik, berangkat dari kata-kata yang tidak baik, baik kepada siapapun, terlebih kepada orang lain. Wa anhu radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kafalisanahu satarallahu auratahu, barang siapa yang bisa menjaga mulutnya,
mulutnya dari perkataan yang keji, yang tidak ada faedahnya, yang tidak berdampak positif kepada orang lain, maka satarallahu auratahu, kejelekannya itu akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa jadi hingga detik ini kejelekan kita itu belum terlihat, belum terekspos oleh orang lain, itu bisa jadi karena Allah sedang menutupi kejelekan kita, karena kita bisa menjaga ucapan kita agar tidak terjerumus kepada kata-kata atau sesuatu yang merugikan orang lain. Ngerasani ini dosa, kalau nggak benar itu jatuhnya fitnah malahan. Misalkan ngarani kok wong kae tahu ini padahal dereng nate tiyang niku. Lah niku pun ngarani, itu jatuhnya sudah fitnah. Ngerasani bener mawon, sing dirasani niku bener, niku boten sae. Lah kok ngomongi tiyang sing boten estu dilampahi. Itu bukan ngerasani lagi, tapi itu jatuhnya adalah fitnah itu nanti. Sehingga orang tersebut kelak akan dimasukkan ke dalam neraka, lalu mulutnya akan disumpal dengan tombak, dengan bara api, sehingga dia tidak bisa menutup kembali mulutnya itu. Waman malaka ghadabahu waqahullahu adabah. Dan barang siapa yang bisa mengendalikan amarahnya, terus biasanya ini yang pas sumpek muring-muring jawengkel banget. Niku jenisnya kewan niku medal saking cangkem niku. Mulai sing najis sampai sing boten najis, mulai sing miber sampai sing melata, medal sedanten. Misui tiang niku pun kadung kulino weco niku. Napa maneh pas tenratan diganggu tiang disalib, napa ajenge ditabrak, wah medal sedanten niku. Lah niku barang siapa yang iso ngempet muring-muringe, sing saged mengendalikan amarahnya, nggak sampai berkata kotor, nggak sampai mengumpat, memaki dan lain semacamnya, maka waqahullahu adabah. Orang tersebut selamat saking siksane Gusti Allah. Ini perlu latihan karena perlu kebiasaan, nggih. Dados hal baik semacam ini perlu dibiasakan. Jadi ketika melihat sesuatu yang tidak enak, katakan istighfar, astagfirullahaladzim. Ketika melihat sesuatu yang luar biasa, ucapkan subhanallah. Ketika melihat sesuatu yang tampak hebat, bisa takbir Allahu Akbar, subhanallah, astagfirullah. Itu jauh lebih baik. Kenapa? Karena membiasakan mulut untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Membiasakan mulut kita untuk bertasbih kepada Allah sesuai dengan perintah Allah taala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hadis yang paling populer terkait lisan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, juga dimuat dalam kitab Arba'in Nawawi. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, falyakul khairan aw liyaskut. Maka berkatalah yang baik. Kalau tidak bisa berkata yang baik, berkata yang positif, berkata yang membahagiakan orang lain, sing bungah nih datang tiang lintu kok boten saged, yaskut, dia mendel mawon. Terus mendele kita niku bukan karena kita bisu, enggak, menjaga lesan kita agar boten kebablasan ngelokne tiang lintu. Lah mendele kita niku karena niati napa cek boten kebablasan ngelokne tiang lintu niku dipun ganjar kalian gini Gusti Allah. Keranten diniati aku tak meneng lah ben gak kebablasan oleh ngelokne wong liya, ngrasani wong liya dan seterusnya. Tapi nek saged nggih sanjang berbicaralah asalkan itu benar dan baik. Berkata benar pun itu perlu dipilih agar tidak menimbulkan kericuhan, agar tidak menimbulkan
hal-hal miskomunikasi dan lain semacamnya. Apalagi jatuhnya nanti adalah perkataan yang sifatnya fitnah, itu juga sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir dari Kanjeng Nabi berpesan terkait lisan, ukhzun lisanak illa min khairin fa innaka bidzalik taglibu syaiton. Terus reksa dipun jaga lesan kita sedaya saking berkata sesuatu kecuali itu adalah perkataan yang baik. Dungaaken dhateng tiyang lintuh, itu baik. Sambung dungane nggih kula dongaaken mugi-mugi perjalanane panjenengan selamat, mugi-mugi napa sing jenengan karepaken kasil maksud kanthi gampil dipun paringi barokah dening Allah. Kan eco ngeten niku. Lah wong pamit ajenge kerja hati-hati nggo nang kono biasane ngene-ngene, malah hati-hati gak didungakne malahan. Lah niku boten sae. Tapi nek ngelingaken nggih boten napa-napa. Nek estu-estu ngelingaken tapi perkarane boten bener niku mangke takutnya jatuh malah mung fitnah. Aku kerja nang kono, hati-hati kuwi juragane ngene. Padahal tidak. Oh, berarti itu bukan iradatul khairi, mengharapkan kebaikan, tapi malah memfitnah orang lain dengan keburukan yang belum tentu dilakukan. Fa innaka bidzalik taglibu syaiton. Karena kalau kita bisa diam dan tidak berbicara kecuali perkataan yang baik, perkataan yang bisa membahagiakan orang lain, perkataan yang bermanfaat. Dengan diam kita itu bisa mengalahkan setan. Jadi setan itu akan merasa kalah ketika seseorang itu hanya diam, tidak mengatakan apapun, takut ketika dia berkata-kata itu, maka ada dari sekian banyak kata yang ia keluarkan, ucapan yang ia ucapkan, itu menyakiti orang lain. Mila saking menika nek pas gojlokane atau satos, boten kebablasan nggih. Boten kenemenan ngoten lho, sak rencang ngoten. Karena kita nggak pernah tahu hati siapa yang kita sakiti, yang bersangkutan ridho apa tidak, yang bersangkutan lilo napa mboten, nek mboten merasa sakit hati lajeng mboten nyepuro, amit-amit lakok nilar, wah niku dereng saged njaluk sepura dhateng tiyange, wah niku bahaya. Mila nek gojlokan, guyonan dan lain semacamnya itu kita harus lihat situasi dan kondisi. Ampun diloske, karena terkadang mental orang itu enggak sama dengan mental tiang sing gojloki dan lain semacamnya. Keranten tiang nggih benten-benten. Wonten sing dipas gojloki nggih menter mawon balesi dan lain semacamnya. Kadang nggih mentel mawon mergo loro ati boten saged bales. Nah, itu. Oleh karena itu, karena kita tidak pernah tahu hati siapa yang pernah kita sakiti, dan lesan itu sangat berbahaya. Kemudian dampaknya luar biasa, maka lebih baik kita sering mengucapkan sesuatu yang baik-baik saja. Pas dilone tiyang, dasar wong iki, alhamdulillah muga-muga sampeyan entuk hidayah. Tapi angel ngoten niku. Napa kok angel? Dereng biasa, dereng kulino. Nek cobi sekedhik dipun cobi, dipun lampahi sedikit demi sedikit untuk membiasakan agar mulut ini kalau tidak bisa berkata baik ya diam, kalau tidak bisa demikian dongaaken mawon. Yes, muga-muga dadi wong sugih, muga-muga utange lunas, muga-muga anake soleh kabeh, muga-muga keluargane adem ayem. Lah niku keranten napa? Nah, tiyang sing ndongaaken tiyang lintun niku kalih malaikat dipun amini. Terus malaikat nek mireng dungane tiyang tentang tiyang sanes, malaikat ini sanjange ngeten, walaka aidon, awakmu pisan. Dados nek pas jenengan muring-muring ndongaken tiyang wis aku wis ditipu ratusan juta, wis muga-muga wong iso mben sadar lalu dunyane iso penak. Tapi angel donga kados ngoten. Wis kranten napa? Karena sudah sakit hati dikatai oleh orang lain. Oleh karena itu
sebagai bentuk agar iman kita bisa istakim, bisa jejak. Mari kita lebih mengupayakan agar kita bisa menjaga ucapan yang keluar dari mulut kita. Setiap kata yang kita ucapkan kepada orang lain itu kelak di hari kiamat akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang saya hormati, semoga apa yang saya sampaikan benar-benar bisa mendapatkan barokah dan manfaat, dan benar-benar kita dijaga, lesan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk selalu berbuat mengatakan mengatakan kata-kata yang baik. Kalau zaman sekarang mungkin lesan sudah jarang ya, tinggal jempol kita misalkan. Nah, jempol kita ten HP kita masing-masing gitu loh. Nah, itu juga sama sebenarnya, tulisan itu sama sebenarnya. Perwakilan dari ucapan itu tulisan itu. Jadi bahayanya itu sama saja. Sehingga yang dihisab kelak itu juga semua yang kita posting, semua yang kita jadikan sebagai komentar di sosial media dan di HP kita masing-masing, itu kelak juga akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua diselamatkan dari hal-hal yang negatif dan hal-hal yang buruk. Ihdinas siratal mustaqim. Saking kula cekap semanten mbok pilih wonten kirange, kula nuti ngapunten ingkang kathah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.